Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alexander Osvaldo Gulanik dari absen 4. Saya Alvin Christian Semanung dari absen 5. Saya Dinda Kinanti dari absen 1. Saya Alvin Nugroho dari absen 2. Di sini kami akan membahas tentang pengindaran jarak jauh, foto udara, dan provinsi Sumatera yang kami ambil adalah Kota Aceh. Penginderaan jauh atau disingkat menjadi indraja adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek. Salah satunya seperti alat USG, satelit cuaca, dan satelit bumi. Lalu, yang kedua ada fotografi udara. Fotografi udara adalah teknik memotret permukaan bumi atau fitur atmosfer dan hidrosfer menggunakan kamera yang dipasang di pesawat terbang, roket, drone, satelit yang mengorbit di luar angkasa, termasuk teleskop, balon udara, burung dara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi interpretasi foto udara. Interpretasi foto udara atau foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan yang sesuai dengan objek yang terekam. Kebutuhan akan adanya pengembangan metode ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari interpretasi objek yang memerlukan kajian metodologi yang disebut analisis citra berbasis objek. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri interpretasi foto udara. Yang pertama itu ada spektral. Spektral mampu menunjukkan perhitungan dengan dilakukan pada nuansa alam yang letak dengan kegelapan atau kecerahan objek pada citra itu sendiri dan terdapat di permukaan bumi. Adapun karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya atau bisa dibilang khas. Tiap objeknya memiliki sifat daya serap yang berbeda-beda. Ada daya serapnya absorpsi tinggi dan pantulannya rendah. Sebaliknya, ada pula objek yang mempunyai daya serap yang rendah dan daya pantulannya tinggi. Selanjutnya, ciri yang kedua itu adalah temporal. Temporal merupakan salah satu ciri objek yang berkaitan pada ruang waktu dan perekaman ataupun unsur waktu yang berjalan linear bersama dengan dimensi lainnya, yakni ruang spasial dan manusia. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah spasial. Spasial memiliki makna ruang dan tempat yang dengan memperhatikan serangkaian kondisi dan skema yang telah ada, terutama terdapat dalam perhitungan citra, foto, dan non-foto. Spektral dibagi menjadi dua, yaitu ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan pada suatu objek. Dan warna menunjukkan wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum yang tampak. Selanjutnya ada temporal. Temporal dibagi menjadi dua ciri-ciri, yaitu waktu dan umur. Contoh dari waktu yaitu air pada citra foto kenampakannya gelap ketika jenis musim kemarau, tetapi cerah ketika musim hujan. Yang kedua adalah umur. Contohnya yaitu lereng pada arti lembah yang mudah untuk dibedakan dengan lereng lembah tua. Spasial ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu tekstur, frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur juga dapat dikatakan sebagai ukuran kasar halus suatu objek. Misalnya jika objeknya kasar, dia dapat menandakan sebagai hutan. Jika halus, maka menandakan sebagai gurun, padang rumput, atau lainnya. Yang kedua, bentuk. Variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi objek. Objek mudah dikenali dari bentuknya. Objek yang terekam memiliki bentuk yang beraneka ragam, mulai dari bulat, lurus, beraturan, dan lainnya. Contoh salah satunya seperti stadion. Jika lihat dari udara, maka ia berbentuk oval. Dan yang ketiga ada ukuran, atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Yang keempat ada pola. Objek buatan alam, polanya tidak beraturan, sedangkan objek buatan manusia, polanya beraturan. Objek di permukaan dapat dimiliki ciri menghasilkan pola-pola tertentu, pemukiman yang bergerombol, jalan yang memanjang,
dan lainnya. Dan yang kelima yaitu situs, letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap bentang darat. Situs adalah hubungan antara suatu objek dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, jika di dalam citra teridentifikasi terdapat hutan bakau, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah pantai. Dan yang terakhir, ada asosiasi, keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Ciri objek yang sangat khas, misalnya kawasan pabrik berasosiasi dengan cerobong asap, jalan dengan berasosiasi dengan kendaraan, pantai berasosiasi dengan pohon kelapanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Provinsi Aceh, khususnya di Kota Langsa. Jadi ada apa aja, mari kita lihat. Deskripsi wilayah kota. Kota Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia, memiliki garis lintang dan garis bucur, yaitu 04, 024, 35, 68 hingga 04033, 47, 03 lintang utara dan 97, 05, 3, 14, 59 hingga 94, 00, 4, 42, 16 bujur timur dan memiliki batas-batas wilayahnya. Di bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka, selatan berbatasan dengan Kecamatan Mayat Payet, Aceh Tamiang. Di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Biren, Bayen, Kabupaten Aceh Timur. Di bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka. Jika dilihat dari topografinya, Kota Langsa merupakan dataran rendah dan bergelombang, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran yang cukup luas. Kota Langsa juga memiliki 16 km garis pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kota ini juga memiliki alur-alur sungai besar yang membentang pada sebagian Kota Langsa yang dapat dilalui oleh kapal-kapal besar. Pada tahun 2020, total jumlah penduduk Kota Langsa mencapai 185.971 orang. Di antaranya laki-laki sebanyak 93.408 orang dan perempuan 92.563 orang. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Langsa mencapai total 188.878 orang. Di antaranya laki-laki sebanyak 94.886 orang dan perempuan 93.992 orang. Pada tahun 2022, laki-laki memiliki total 96.788, sedangkan perempuan 95.842 orang dan mencapai total sebanyak 192.630 orang. Dan jumlah rumah tangga di Kota Langsa mencapai 39.711. Selanjutnya ada kondisi penduduk dalam mata pencarian. Kota Langsa juga banyak profesi yang mereka geluti sebagai mata pencarian untuk kehidupan sehari-hari, yaitu nelayan, bertani, buruh pelabuhan, karyawan pelabuhan, perdagangan, penyediaan jasa wisata bahari. Di antaranya menyatakan memiliki aktivitas ekonomi sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Sumber daya alam yang terdapat di Kota Langsa yaitu terumbu karang di pesisir pantai, hutan mangrove, mineral, minyak bumi, padang lamun, estuaria, dan yang terakhir gas bumi. Oke, sekarang kita ingin melakukan interpretasi udara melalui Google Earth di Kota Langsa. Jadi apa aja sih yang bakal kita temuin? Jadi mari kita lihat. Objek yang pertama adalah lapangan Merdeka Langsa. Rona dari objek ini menunjukkan rona yang terang. Warna dari objek ini menunjukkan warna hijau dengan perpaduan putih untuk jalanan yang ada di sekitar lapangan. Bentuk dari objek ini berbentuk persegi. Pola dari objek ini menunjukkan teratur sejajar dengan jalan.
Tekstur dari objek ini memiliki tekstur yang kasar. Dan yang terakhir, situsnya adanya pepohonan dan jalan untuk lalu lintas warga. Yang kedua adalah Universitas Samudra. Rona objek ini menunjukkan rona yang terang. Warna dari objek ini menunjukkan warna orange, putih, dan sebagian hijau karena dikelilingi pepohonan. Bentuk dari objek ini memanjang dan berkelok. Pola dari objek ini tidak beraturan karena menyebar ke berbagai tempat. Tekstur dari objek ini menunjukkan tekstur yang kasar karena banyak perpaduan warna. Dan yang terakhir, situs dari objek ini adanya waduk dan jalan untuk lalu lintas. Selanjutnya, ada beberapa objek di Kota Langsa. Yang pertama itu persawahan, rona. Objek citra memiliki rona terang, sebagian di sedikit gelap di beberapa sisi. Warna, objek citra memiliki warna jingga dengan perpaduan warna coklat dan hijau tua. Bentuk, berbentuk persegi panjang dan persegi. Pola pada objek citra berspasial. Tekstur, bertekstur sedang karena rona menunjukkan perubahan di berbagai sisi. Situs, berada tepat di samping SMP Negeri 12 Langsa. Rona, objek pada citra menunjukkan rona gelap. Warna, objek pada citra menunjukkan warna dominan hijau tua atau hijau gelap. Bentuknya menyesuaikan dengan lokasi pada citra tersebut. Pola, objek pada citra menunjukkan pola tidak beraturan karena banyak perpohonan yang menyebar mengelilingi kosan. Tekstur, bertekstur kasar. Situs, berdekatan dengan kosan-kosan warga sekitar. Berikutnya adalah Sungai Langsa. Rona, objek pada citra menunjukkan rona gelap. Warna, objek pada citra menunjukkan warna kering pada sungai dan berwarna hijau tua di sisi-sisi sungai. Bentuk pada objek memanjang dan berkelok. Pola, objek pada citra memiliki pola memanjang dan tidak beraturan. Tekstur pada objek citra kasar. 3. Baik, itu adalah semua presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah berbicara, mau disengaja baik tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.